Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafakir Rahmat. Saya dari Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan saraf neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia pada tingkatan seluler. Sistem saraf didefinisikan dengan keberadaan jenis sel khusus yang disebut neuron, yang juga dikenal sebagai sel saraf. Neuron memiliki struktur khusus yang mengizinkan neuron untuk mengirimkan sinyal secara cepat dan berpresisi ke sel lain. Neuron mengirimkan sinyal dalam bentuk gelombang elektromia yang berjalan sepanjang serabut tipis yang disebutkan akson, yang mana akan menyebabkan bahan kimia yang disebut neurotransmitter dilepaskan di pertautan yang dinamakan sinapsa. Sebuah sel yang menerima sinyal sinaptik dari sebuah neuron dapat tereksitasi, terhambat, atau termodulasi. Hubungan antara neuron membentuk sirkuit neural yang membuat persepsi organisme dari dunia dan membentuk tingkah lakunya. Bersamaan dengan neuron, sistem saraf mengganggu sel khusus lain yang dinamakan sel glia, atau sederhananya glia, yang menyediakan dukungan struktural dan metabolik pada tingkatan paling sederhana. Fungsi sistem saraf adalah untuk mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya, atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain. Setiap saraf rawan terhadap malafungsi dalam berbagai cara sebagai hasil cacat genetik, kerusakan fisik akibat trauma atau racun, infeksi, atau penuaan. Khususan penelitian medis di bidang neurologi mempelajari penyebab malafungsi sistem saraf dan mencari intervensi yang dapat mencegahnya atau memperbaikinya. Dalam sistem saraf perifertepi, masalah yang penting sering terjadi adalah kegagalan konduksi saraf, yang mana dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab termasuk neuropati, diabetik, dan kelainan melanisasi seperti sklerosis dan ganda sklerosis lateral amyotropik. Yang selanjutnya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia ada banyak macam aroma yang bisa dihirup oleh manusia, mulai dari bau yang tidak sedap sampai bau makanan yang paling wangi pun manusia bisa. Membedakannya hal itu karena adanya hidung manusia. Hidung manusia adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Pernapasan adalah salah satu hal yang vital bagi manusia. Manusia bisa bernapas dengan baik karena kerja organ-organ pernapasan manusia yang sangat baik. Bagaimana sistem kerja manusia? Bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia? Untuk memahami hal tersebut, simak penjelasan tentang sistem pernapasan manusia di bawah ini. Pernapasan, atau bisa disebut juga dengan respirasi, dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon hidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh.
Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dengan koordinat karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas banyak 1-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigen menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengantarkan kehidupan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular, merupakan jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel tubuh, serta membuang produk limbah. Metabolisme sistem ini bekerja tanpa henti, memastikan kelangsungan hidup setiap sel-sel dan organ dalam tubuh. Komponen utama sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Jantung, organ vital yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang: serambi kanan, sambil kiri, bilak kanan, dan bilik kiri. 2. Pembuluh darah. Jaringan pembunuh berfungsi sebagai jalur aliran darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah: arteria, pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh; vena, membunuh daerah yang membawa darah kaya karbon dioksida. Pertumbuhan zat antara darah dan sel tubuh. Darah cairan berwarna merah yang mengalir dalam pembuluh darah terdiri sel darah merah, mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Sel darah putih berperan dalam sistem kekebalan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Keping darah trombosit berperan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Plasma darah cairan yang mengandung air, protein, elektrolit, dan zat-zat lain yang penting untuk kehidupan. Jenis-jenis sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem peredaran darah besar. Sistem ini mendengarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Perjalanan darah dimulai dari bilik kiri jantung, mengalir melalui aorta, arteri, kapiler, vena, dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung. 2. Sistem peredaran darah kecil. Sistem ini mengedar darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung darah yang kaya karbon dioksida. Paru-paru melalui arteri pulmonis di paru-paru. Karbon dioksida dilepaskan dengan oksigen dilihat darah kaya oksigen, kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonis masuk ke sambi kiri jantung. Sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi,
yaitu mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen yang dihirup melalui paru-paru diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan diangkat ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme sel. Mengantarkan nutrisi yang diperoleh dari makanan dicerna dan diserap oleh usus halus lalu diangkut oleh darah ke seluruh tubuh untuk menggunakan sebagai bahan bakar pembangunan sel hemorrhagen. Yang selanjutnya adalah sistem energi. Sistem energi adalah konsep yang mencakup cara-cara di mana energi digunakan, diubah, dan dipindah dalam beberapa proses biologis dan fisik. Berikut adalah beberapa aspek sistem energi yang relevan. Energi biologis triphosphate ATP adalah senyawa kimia yang berenergi tinggi dan merupakan sumber utama energi dalam proses biologis. ATP digunakan untuk kontraksi otot, transpasi ion bios, dan kondisi saraf ketika ATP pecah menjadi ADP, adensia disphosphate, dan Bose-Einstein jumlah energi dilepaskan yang digunakan oleh tubuh. Otot membutuhkan energi ATP untuk kontraksi. ATP yang tertimbun dalam sel otot jumlahnya terbatas sekitar 4. Aktivitas olahraga menggunakan kombinasi sistem aerobik dan anaerobik. Digunakan untuk aktivitas intensitas tinggi dengan waktu singkat seperti lari, sprint. Sistem ATP, PC, dan asam laknat digunakan untuk aktivitas intensitas tinggi dengan waktu lebih lama. Definisi umum energi. Energi dapat definisikan sebagai bentuk daya tenaga yang dikeluarkan saat sistem terhadap waktu. Energi memiliki sebagai bentuk seperti energi, proses energi. Hukum kekebalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah untuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Teknik sistem energi. Jurusan teknik sistem energi mempelajari seluk-beluk energi. Berkarir sebagai ekspertisi di bidang sistem tenaga listrik, pakar di bidang energi terbarukan, dan lain-lain dalam keseluruhan sistem. Teknologi ini mengelola sumber daya energi secara efektif. Yang selanjutnya adalah sistem metabolisme. Adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem metabolisme. Pengertian metabolisme adalah proses biokimia melibatkan pemecahan zat-zat makanan menjadi komponen yang lebih sederhana, sintesis molekul yang lebih kompleks, dan transformasi energi. Ciri-ciri terjadi dalam sel-sel tubuh. Metabolisme terjadi di dalam sel-sel tubuh yang merupakan unit dasar struktural dan fungsional dari organisme hidup, bersifat dinamis. Metabolisme tersebut berlangsung sepanjang waktu dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan dan respons terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Melibatkan reaksi kimia. Metabolisme melibatkan reaksi-reaksi kimia yang terkoordinasi terhadap reaksi katabolisme. Proses metabolisme. Katabolisme proses pemecahan zat-zat makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya adalah pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan pemecahan lemak menjadi asam lemak. Proses ini membutuhkan energi dan nutrisi untuk memperbaiki jaringan, memperbaharui sel-sel, dan mendukung pertumbuhan. Aspek penting regulasi energi metabolisme.
mengatur penggunaan dan menyimpan energi dalam tubuh. Jika asupan energi dari makanan melebihi kebutuhan tubuh, energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Sebaiknya jika asupan energi itu kurang, tubuh akan menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Regulasi suhu metabolisme juga berperan dalam menjaga suhu tubuh yang stabil. Proses metabolisme menghasilkan panas sebagai produk sampingan yang membantu menjaga suhu tubuh dan batas yang normal. Pertumbuhan dan perkembangan metabolisme memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh, termasuk membentuk dan memperbaikan jaringan sintesis protein dan produksi hormon. Detoksifikasi metabolisme memetaboliskan zat berbahaya dalam tubuh. Dengan demikian, sistem metabolisme adalah suatu proses biokimia yang kompleks yang memungkinkan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Yang selanjutnya adalah sistem rangka. Sistem rangka, kerangka penopang dan pelindung tubuh. Sistem rangka merupakan kerangka tubuh yang tersusun atas tulang-tulang yang paling berhubungan. Sistem ini berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ vital, dan berperan penting dalam pergerakan fungsi. Sistem rangka memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Penopang tubuh. Tulang-tulang yang saling berhubungan membentuk kerangka yang kuat, berikan bentuk dan struktur pada tubuh, serta memungkinkan kita untuk berdiri tegak dan bergerak. Melindungi vital. Tulang-tulang tertentu fungsi melindungi organ vital seperti tenggorokan melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang panggul melindungi organ reproduksi. Pergerakan tulang bekerja sama dengan otot dan sendi untuk menghasilkan gerakan. Produksi sel darah. Sumsum tulang yang terdapat di dalam rongga untuk produksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Penyimpangan mineral. Tulang berfungsi sebagai tempat menyimpan mineral penting seperti kalsium dan faktor dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Jenis tulang. Tulang dalam sistem rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu jenis tulang rawan, tulang yang bersifat lentur dan elastis. Tulang keras. Tulang keras yang kuat. Tulang keras membentuk sebagian besar rangka tubuh seperti tulang paha, tulang kering, tulang lengan atas, dan tulang tenggorokan. Struktur tulang keras memiliki struktur yang kompleks, terdiri dari prostetium, lapisan jaringan ikat yang menyelubungi tulang, mengundang pembuluh darah, dan saraf yang memberi nutrisi dan sensasi pada tulang. Yang selanjutnya adalah sistem otot. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi secara bersamaan.